battle, back to the Bible, kembali kepada firman Tuhan yang sejati. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menyesatkan dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Kristen progresif, ajaran iblis. Iblis yang mempengaruhi di balik ajaran ini. Benarkah demikian? Apakah benar Kristen progresif adalah ajaran iblis di akhir zaman ini? Ya, kita akan melihatnya dan mempelajarinya bersama-sama. Apakah ini tidak menghakimi? Tidak, ini adalah fakta. Tahukah saudara apa arti menghakimi? Menghakimi itu adalah jika ajaran Kristen progresif benar dan pemahamannya benar, berasal dari Tuhan dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita katakan sesat, itu namanya menghakimi. Jika ajarannya berasal dari Tuhan, kita katakan berasal dari iblis, itu namanya menghakimi, menjadi hakim, menjadi Tuhan buat orang lainnya. Mari kita pelajari. Yang pertama, iblis memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan dengan dustanya yang menipu dan menyesatkan. Kisah ini juga terjadi di permulaan penciptaan. Iblis menggoda Hawa juga dengan firman Tuhan, tetapi kebenarannya diputarbalikkan. Iblis membuat seolah-olah Allah itu jahat. Tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tidak boleh dimakan, bukan? Tetapi Hawa bilang, enggak, semua pohon boleh kami makan, tetapi buah yang ada di tengah-tengah pohon itu tidak boleh. Kami akan mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis membohongi Hawa. Iblis berusaha untuk menipu Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Akhirnya Hawa tergoda dan memakan buah itu dan jatuhlah ia dalam dosa. Ingat, iblis memakai firman Tuhan untuk menjatuhkan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, iblis membuat manusia tidak percaya firman Tuhan adalah kebenaran Tuhan, kebenaran yang berasal dari Tuhan. Jadi iblis membuat manusia tidak percaya kepada Tuhan, sehingga membuat kebenaran sendiri dan pembenaran-pembenaran yang tidak dibenarkan. Yang ketiga, iblis membuat manusia berdosa kepada Tuhan dengan menawarkan kompromi-kompromi kepada dunia dan kompromi dengan dosa. Yang keempat, siapa yang mengajarkan dusta, menyebarkan dusta, berarti mengikuti keinginan iblis untuk menentang Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Yang kelima, iblis membuat kegerakan di balik Kristen progresif. Iblis mempengaruhi kegerakan ini. Ya, jadi boleh dikatakan hamba Tuhan dan hamba iblis itu berbeda. Hamba Tuhan memberitakan kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Hamba iblis memberitakan dusta iblis, menyebarkan dusta iblis, menjadi alat iblis, menyebarkan dustanya, menipu banyak orang, menyesatkan supaya orang lain mengikuti tawaran-tawaran iblis untuk kompromi dengan dunia, ya, menyesatkan dan membawa kepada kebinasaannya. Dari buahnya lah kita akan mengenalnya. Apa yang dihasilkan Kristen progresif bukanlah kemajuan, tetapi kemunduran dan kemunduran. Dan ini ajaran menentang firman Tuhan dan kebenarannya. Tidak mengakui Yesus telah berkorban mati untuk semua manusia, menebus dosa. Jadi ada keselamatan dengan perbuatan baik. Itu sudah menyesatkan. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Ya, keselamatan itu adalah kasih karunia yang ditawarkan kepada semua manusia. Kasih karunia adalah pemberian Tuhan yang bernilai, berharga mahal. Untuk mendapatkannya, kita harus menerimanya.
Jika kita tidak menerimanya, kita tidak mendapatkannya. Artinya, jika orang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia belum selamat. Tuhan sudah menyediakan sarana keselamatan melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Kasih karunia-Nya ditawarkan kepada semua orang. Tidak benar kalau dikatakan semua orang sudah selamat. Semua orang yang berbuat baik pasti selamat. Buktinya tidak banyak orang berbondong-bondong atau berlomba-lomba untuk berbuat baik jika itu membawa keselamatan bagi dirinya. Dan Yesus tidak perlu susah-susah untuk datang ke dalam dunia mati di atas kayu salib. Percayalah, ajaran sesat, ajaran yang menyesatkan, ajaran itu dipengaruhi oleh iblis, dan bila orang-orang ikut menyebarkan dusta iblis berarti menjadi alat iblis. Amin.